Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Rabu 17 November 2021 akan diadakan supervisi kelas oleh Kepala Madrasah Tahfidzul Quran Nurul Azmi, Ustadz Muhammad Hainur Rashid, SPD, kepada kelas Umar Al-Faruq yang diisi oleh Ustazah Fitri Zulhandayani, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ketua kelas dipersiapkan. Ya, kan. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب ليصير سهلا رب زدني علما وارزقني فهما وعملا صالحا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واجعلنا من الراشدين والحمد لله رب العالمين. Baik, untuk hari ini akan saya akses satu melalui kelas guru saya. Ini kelas dari Ayunda alat tulisnya lengkap Ayunda. Amelia, alat tulis lengkap Amelia. Anggi, alat tulis lengkap Anggi. Anggun, alat tulis lengkap Anggun. Farhana, yang ada alat tulis lengkap Farhana. Insyaallah. Irama kita, yes. Alat tulis lengkap. Intan, alat tulis lengkap Intan. Mayu, ada alat tulisnya Mayu. Nabila, alat tulis lengkap. Ayo, alat tulis lengkap. Hajifa, alat tulis lengkap. Ramisa, alat tulis lengkap. Rahmi, alat tulis lengkap. Sifat, Sifat sakit. Kemudian di salsa, alat tulis lengkap salsa. Apa? Alat tulis lengkap. Bulan, alat tulis lengkap. Baik anak-anak saja, untuk materi kita hari ini melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai cerpen, ya kan?
kemudian kemarin itu ada kita katakan kalau penokohan itu punya beberapa jenis. Jenisnya apa aja? Protagonis. Protagonis itu apa? Orang yang baik. Kemudian antagonis itu apa? Kemudian pembantu. Nah, berarti hanya ada 3 watak ketika kita melihat sebuah cerpen. Nah, lalu Ustazah masih ingatkan kemarin itu sudah kita bahas tentang cerita berantai. Tiap kelompok sudah buat cerita berantai. Dari cerita berantai yang kalian buat, apakah ada yang memiliki kendala? Sedikit, apa kendalanya ya, Emacita? Inspirasi. Yang lain ada? Sama. Berarti masih kurangnya inspirasi. Ustazah kalau misalnya kalian kita buat ketika buat cerpennya di luar, apakah lebih berinspirasi lagi? Mungkin. Oke, berarti lain kali kalau kita buat cerpen, kita akan di luar kelas sebagian. Oke, nah kemudian Ustazah, apakah cerita berantainya sudah memiliki yang namanya tokoh? Kelompok 1 coba kata. Siapa semalam kita bilang kelompok 1? Ya, kelompok 1. Semalam itu tokohnya siapa aja? Nah, ada yang antagonis? Belum ada. Belum ada. Berarti semua masih protagonis. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 itu siapa? Ini? Ya, kelompok 2 Kak, siapa tokohnya? Sedikit. Tokohnya itu ada yang antagonis? Belum ketemu tokoh antagonis. Ada yang sudah punya tokoh antagonis nggak? Ada nggak yang buat cerita sudah punya antagonis? Kenapa dia antagonis? Dia jahil sama Fia. Apakah orang yang jahil itu sudah kita katakan sebagai antagonis? Sudah? Sudah belum? Jahil itu antagonis nggak? Nah, jahil nggak antagonis? Antagonis apa tadi? Kalau orang yang jahat, si jahil ini jahat nggak? Mengganggu teman, berarti mengganggu teman kita nyatakan sudah antagonis. Nah, sekarang kita lihat hari ini bentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. Saya persilakan bentuk kelompoknya. Ya, masing-masing duduk sesuai kelompoknya. Ya. Mami nggak ada dong. Oke, baik. Nah, jadi yang mau kita bentuk hari ini adalah unsur pembangun cerpen beserta unsur pembangun cerpen beserta buktinya. Unsur pembangunnya itu tadi yang pertama ada sudut pandang jadi di sini Ustazah punya cerpen itu obat lupa dari nenek. Cerpen obat lupa dari nenek. Jadi kalau ada yang di rumah neneknya suka lupa, di cerpen ini kita menemukan jawaban dari obat lupa dari si nenek. Nah, jadi masing-masing kelompok baca cerpennya, kemudian di belakang dari cerpennya itu di
di halaman terakhir cerpennya ada yang namanya lembar kerja. Nah, jadi di lembar kerjanya itu nanti kalian akan mengisi dari mulai nama. Ada di situ nama? Ada kan? Berarti yang diisi ada nama ketua, kemudian ada nama anggota, kemudian ada di sini tema, latar, alur, penokohan, dan amanat. Jangan lupa dibaca dulu ceritanya, baru bisa menjawab dari pertanyaan di tabel. Oke, silakan masing-masing baca dan diskusikan. Nanti setelah kalian berdiskusi, kita akan presentasikan tiap kelompok di depan kelas. Oke, baik anak-anak Ustazah, setelah kalian diskusikan, maka Ustazah mau dari kelompok 1 mempresentasikan dari hasil diskusi mereka. Ketika nanti kelompok 1 ini menyampaikan hasil diskusi mereka, yang lain tolong ditanggapi jika ada yang memberikan saran ataupun ingin menyanggah nanti diperbolehkan. Baik, kepada kelompok 1 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 yang kedua kita, anggotanya Nela Fitria. Jadi di sini kami mengerjakan lembar kerja. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Yang pertama adalah bacaan teks cerpen. Terus kami memberikan laporan kami bacakan sama kita. Bacaan teks cerpen yang berjudul obat kepada itu sudah kami baca dan nomor 2 simpulkan apapun teks cerpen tersebut akan disimpulkan oleh kita. Jadi judul ceritanya ini obat luka dan nenek. Tapi setelah kami membaca ceritanya, lebih cocok judulnya itu obat bosan dari nenek. Ceritanya begini, ada seorang gadis kecil bernama Lili. Dia itu setelah waktunya itu lagi di rumah bersama temannya itu Bokna. Itu lagi bosan karena orang tuanya sedang pergi. Kedua temannya satu pergi, satu sakit. Jadi dia benar-benar bosan di rumah. Karena itu dia menelepon neneknya. Dan neneknya memiliki obat bosan. Tentunya segera berkas. Setelah datang ke rumahnya, setelah kita, jadi ternyata kecewa karena obat bosan yang dibawa nenek itu adalah buku. Nenek pun menginisiasi dan menawarinya. Jadi, kamu nggak tahu kan bagaimana nikmatnya membaca buku? Coba dulu dibaca, jangan asal komentar kalau belum dibaca. Jadi ibu memulai membaca dengan buku yang fix, dengan gambar yang menarik. Setelah mulai bacanya, cerita itu sangat seru. Setelah membaca itulah nenek pun setelah kamu menyukai buku yang ceritanya sedang sedih, kamu pasti akan lebih menyukai pertama, menyukai yang lebih tebal dan cerita yang lebih banyak. Kamu tak hanya bisa baca buku cerita aja, bisa juga belajar pengetahuan seperti cara membuat kue atau menenangkan
Bukan Bu, yang penting adalah ketika nanti mendukung unsur tersebut. Jadi di sini itu unsur pembangun cerita ada tema, latar, alur, penampilan, dan amanat. Yang pertama tema. Tema dari cerita tersebut adalah literasi atau membaca. Karena di cerita tersebut nenek yang ini mengajarkan sendiri dia membaca dan mencari suatu hal yang menggunakan dia. Nenek ini menyarankan untuk membaca karena dengan membaca kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Karena buku itu adalah cerita. Dan kedua adalah latar. Latarnya itu yang pertama terletak di pagi pada jam sore dan suasananya itu lagi membosankan. Terdapat buku yang mengandung kawasannya di rumah ini terdapat di paragraf pertama yang tertuliskan tinggal itu dan warna yang ada di rumahnya. Yang kedua jam 4 sore biasanya terdapat di paragraf kedua yang tertuliskan biasanya jam 4 ini dia belum bangun. Suasana membosankan intinya terdapat di paragraf pertama. Jadi merasa kesal dan bosan. Kemudian yang ketiga alur. Alur dari cerita tersebut adalah maju. Yang tergagasan dari awal paragrafnya yang pertama ayah dan ibu sudah itu saja sudah bercakap-cakap sejenak. Paragraf keempat tentu saja paragraf kelima kalau berpikir. Paragraf keenam sambil menunggu paragraf ketujuh ini mana ada si obat bosan. Keenam sekarang ini bertambah ya sudah terlalu ini mulai membaca. Paragraf 9 ya nek dari 10 sampai 11 waktu 11 itu sudah bisa mencari sendiri. Dan yang ketiga dan yang keempat penampilan yang dibacakan. Jadi di penampilan ini ada dua tokoh protagonis dan antagonis. Protagonis ini ada Lili, Nenek, dan Bokna. Karena untuk cerita ini mereka sangat banyak berbicara. Mereka adalah pemeran utama dalam cerita ini. Dan antagonis itu ada orang tuanya Lili, teman-teman, saudara kandung Lili, dan cucu-cucu sang nenek. Karena mereka tak ada bicara hanya jadi pemeran pembantu. Mereka bukan. Aman dari cerita ini adalah kita harus belajar menyukai buku baca dan menanamkan kebiasaan membaca. Dalam membaca buku apapun buku cerita, pengetahuan dan sebagainya. Dan kita jangan mengatakan tidak suka jika kita sebelum mencoba sesuatu. Jadi ketika kita merasa bosan, kita harus mencari jalan keluar untuk menghilangkan rasa bosan itu. Nah, yang terakhir, Assalamualaikum. Ada yang ingin menanggapi? Ya, Pak Rana, silakan. Sebenarnya kita akan menanam saat jadi para nominal dan bila kan dicocok ininya obat bosan dari nenek kan. Dengan benar karena cocok obat lupa dari nenek karena dia tidak melupakan rasa bosannya itu makanya juga itu obat lupa. Itu aja. Oke, ada lagi? Ada yang ingin menanggapi? Pas? Tanggapi. Pas? Oke, baik, silakan ditutup, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baik. Kalian masih lanjut ini. Ini masih lanjut. Oke, baik kepada anak-anak saja. Demikianlah hasil kita hari ini. Berarti tadi yang menjadi perdebatan adalah judul. Yang satu judul aslinya adalah obat lupa dari nenek. Sementara kelompok satu mengatakan lebih cocok obat bosan dari nenek. Nah, berarti itu yang menjadi perdebatan. Baik, terima kasih kepada kelompok satu dan kelompok-kelompok lainnya yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Sebelumnya, Ustazah ingatkan minggu depan kita akan masuk materi, tetap masih materi cerpen, tapi kita akan bahas mengenai majas atau gaya bahasa. Nah, jadi yang akan kita bahas minggu depan mengenai majas atau gaya bahasa. Dari penulisan penyampaian itu akan kita ketahui mana yang namanya majas hiperbola, mana personifikasi, dan majas-majas lainnya. Nah, baik, itu saja. Sebelumnya masih ada anak-anak Ustazah yang mau bertanya? Apakah sudah cukup jelas pembelajaran kita hari ini? Sudah. Alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan nilai yang baik untuk hari ini. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.